Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk panen salah satu tanaman hias yang berada di halaman belakang rumah Banyuwangi. Dan ini adalah tanaman hias yang akan aku perbanyak teman-teman. Ini adalah tanaman Brickele atau Burlemark variegata. Tanaman ini sudah mulai besar, untuk daunnya tuh sudah tumpah gitu ya dari potnya teman-teman. Beberapa daun dari tanaman hias ini berwarna hijau. Oke, langsung aja kita panen tanaman Philodendron burlemaknya. Kali ini Mama Selin dibantu oleh Uti Selin. Cara panennya juga cukup mudah, tinggal kita potong aja untuk tangkai atau batang dari burlemak yang menjuntai ke bawah. Philodendron burlemak atau yang biasa dikenal tanaman Brickele mungkin sedikit aneh gitu ya untuk namanya sendiri. Nama Brickele itu sendiri kalau orang Jawa itu artinya adalah acak-acakan gitu. Nah, sama nih kalau misalkan kita lihat di tanaman hias Mama Selin yang kali ini, itu karena dia udah mulai besar, untuk daun dan juga tangkainya tuh udah mulai acak-acakan teman-teman. Solusi agar Brickele tidak acak-acakan itu yang pertama adalah dilakukan pemangkasan seperti yang aku lakukan saat ini. Yang kedua, kita beli turus. Jadi untuk batangnya itu kita rambatkan ke atas teman-teman, karena untuk tanaman Brickele ini bisa merambat gitu ya. Ada dua jenis tanaman hias Brickele yang Mama Selin punya. Yang pertama adalah Brickele yang biasa, yang daunnya tuh berwarna hijau, dan yang kedua adalah Brickele variegata yang daunnya itu ada kombinasi warna hijau, putih, dan juga kekuningan teman-teman. Untuk tanaman Brickele kali ini tuh sebenarnya adalah Brickele yang variegata, harusnya warna daunnya itu hijau, putih, kekuningan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu muncul daun hijau, dan semakin banyak akhirnya menutupi daun variegata teman-teman. Beberapa sahabat Mama Selin menyarankan untuk memangkas total daun yang berwarna hijau tersebut supaya muncul daun yang warnanya tuh variegata. Tapi sayang juga sih ya kalau misalkan kita potong semuanya, karena meskipun daunnya tuh berwarna hijau tapi dia cukup bagus sih kalau menurut Mama Selin. Ada juga yang menyarankan untuk ditaruh di tempat yang agak panasan dikit, karena biasanya katanya gitu ya, untuk daun variegata itu tidak muncul akibat kurang sinar matahari. Tapi sampai saat ini Mama Selin masih belum mengetahui penyebabnya kenapa daun Brickele variegata ini berubah menjadi daun Brickele biasa berwarna hijau. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman dan sukses memunculkan daun variegata dari tanaman Philodendron Brickele, bisa ya tulis di kolom komentar gimana sih caranya memunculkan daun variegata tersebut. Setelah panen banyak tanaman Brickele, lanjut kita cabut untuk beberapa batang tanaman Sansevieria Moonshine teman-teman. Tanaman hias Sansevieria Moonshine ini pertama-tama aku tanam di bawah Brickele. Waktu itu Brickelenya masih belum besar. Terus kemudian karena Brickelenya udah tumpah ruah gitu ya untuk daunnya, akhirnya tanaman Sansevieria Moonshine-nya itu tidak terlihat. Daripada dia hidup tapi tidak nampak, kita cabut aja teman-teman, kita pindahkan ke tempat yang lebih bagus supaya dia juga cukup untuk ketersediaan sinar mataharinya. Setelah dicabut-cabut, ternyata banyak banget Sansevieria Moonshine yang terjebak di antara dedaunan Brickele teman-teman. Dan akhirnya sekarang aku pusing ini mau ditanam di mana dan menggunakan pot apa. Karena kalau misalkan Sansevieria Moonshine ini di
rawat dengan baik, dia tuh akan terlihat cakep banget teman-teman. Dan ini untuk hasil panen brekelenya teman-teman. Untuk kedua tanaman yang sudah aku panen tadi dari rumah Banyuwangi, kita bawa pulang ke rumah desa ya teman-teman. Di sini aku bersihkan untuk tanaman Sansevieria moonshine-nya. Aku bilas dengan air bersih karena untuk daunnya itu kotor terkena tanah. Setelah bersih langsung kita tanam ya teman-teman. Di sini aku menggunakan pot terakota karena Sansevieria moonshine-nya tuh banyak, jadi aku menyediakan 4 pot terakota dengan bentuk yang sama. Ini tuh aku beli dulu gitu teman-teman. Jadi pot ini adalah pot bekas, makanya terlihat kotor. Nanti kita bersihkan supaya terlihat cantik lagi. Dan langsung aja kita tanam untuk Sansevieria moonshine-nya ya. Untuk media tanamnya sendiri aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan juga kompos dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam pot sampai dengan penuh. Sansevieria moonshine adalah salah satu dari banyak jenis Sansevieria yang Mama Selin punya teman-teman. Nah, untuk Sansevieria moonshine ini harganya bervariasi antara Rp15.000 sampai dengan Rp30.000, tergantung besar kecilnya Sansevieria tersebut. Sansevieria ini memiliki warna yang lebih cerah daripada Sansevieria lainnya. Kemudian untuk bentuknya sendiri unik teman-teman, dia agak kecil, pendek, dan daunnya tuh melebar. Selain memiliki bentuk yang sangat indah dan juga lucu, Sansevieria ini juga memiliki manfaat yang sangat baik juga. Yang pertama adalah bisa menyerap polusi udara, kemudian menangkal radiasi juga, membuat udara di dalam ruangan menjadi lebih segar, dan katanya juga sih ya mengurangi bau pada kulkas dengan cara menaruh potongan dari daun lidah mertua ke pintu kulkas teman-teman. Jadi di tempat yang biasanya dibuat taruh telur tuh. Tapi kalau ini aku nggak pernah coba ya teman-teman, aku cuman baca di salah satu artikel saja. Tapi kalau misalkan pun mau coba, pilih Sansevieria yang biasa aja teman-teman, jangan Sansevieria moonshine, karena ini tuh daunnya tuh bagus banget, jadi sayang banget kalau dipotong-potong. Dan ini adalah pot yang terakhir teman-teman. Akhirnya aku dapat 4 pot terakota Sansevieria moonshine hasil dari mengambil tanaman hias tersebut di rumah Banyuwangi. Ada salah satu Sansevieria yang mengalami busuk akar, jadinya harus kita potong atau kita amputasi bagian yang busuk tersebut teman-teman. Kita cuci bersih, lalu kita beri antrakol pada bagian bawah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada putih-putih, serbuk putih yang berada di akar Sansevieria tersebut. Karena pot terakotanya sudah habis, langsung aja kita masukkan atau kita tanam untuk Sansevieria yang kena busuk akar tadi teman-teman ke dalam Sansevieria yang tadi sudah aku tanam. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Langsung aja kita bilas untuk daun Sanseviera-nya, karena pada saat ditanam tadi itu beberapa daunnya terkena media tanam. Kita bilas untuk daunnya saja ya teman-teman, kalau bisa nggak usah disiram dengan menggunakan air bersih.
karena untuk tanaman Sansevieria ini nantinya akan aku siram dengan antrakol. Setelah dibersihkan, langsung kita siram untuk tanaman Sansevieria moonshine dengan antrakol yang sudah kita larutkan. Ini 1 sendok makan antrakol ditambah dengan air 1 gayung. 1 gayung ini sekitar 1,5 liter teman-teman. Langsung aja kita siramkan ke dalam masing-masing pot Sansevieria moonshine yang sudah kita tanam tadi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi busuk akar ataupun terkena jamur pada tanaman hias Sansevieria ini. Untuk antrakol sebenarnya bisa juga dicampurkan pada media tanam pada saat kita mencampur media tanam tadi teman-teman, tapi karena males kena serbuk dari antrakol ini, akhirnya aku larutkan saja, disiramkan ke media tanamnya. Untuk penyiraman pertama pada tanaman Sansevieria ini sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan larutan B1 supaya tanaman Sansevierianya itu segar dan bisa beradaptasi dengan media tanam baru. Tapi karena B1-nya sedang habis, ya udah nggak apa-apa deh, pakai antrakol aja gitu ya. Dan untuk tanaman hias Braeckelea-nya sudah ditanam juga teman-teman, menghasilkan beberapa pot. Ini sementara aku taruh di tempat yang teduh dulu supaya dia bisa beradaptasi dengan baik juga dan bisa tumbuh dengan segar. Ini nanti aku juga masih bingung mau ditaruh di mana, sementara ditaruh di sini dulu ya teman-teman. Dan untuk Sansevierianya dia sudah mendapatkan tempat. Ini aku letakkan di samping rumah. Aku taruh di rak susun 4. Jadi dia cukup untuk 4 pot tanaman Sansevieria. Pas banget teman-teman. Aku taruh di sini karena cocok sih aku rasa. Yang pertama dia terkena sinar matahari secara tidak langsung dan pas gitu ya sinar mataharinya, tidak terlalu teduh dan juga tidak terlalu panas. Kita tata satu persatu untuk tanaman hias Sansevierianya supaya terlihat bagus. Kita paskan gitu teman-teman. Jadi untuk Sansevieria yang agak besar itu kita taruh di bagian bawah rak. Kemudian kalau yang agak kecil-kecil itu di bagian atas. Jadi kayak bertingkat gitu. Dan akhirnya selesai sudah menanam tanaman hias Sansevieria moonshine dan juga Braeckelea. Ini dia hasilnya teman-teman. Gimana nih? Lumayan ya. Kita ambil Sansevieria dari bawah tanaman Braeckelea karena dia nggak terlihat. Kemudian kita taruh di pot terakota dan kita menatanya di halaman samping rumah desa. Semoga tanaman hias Sansevierianya tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik dan juga sehat, cepat berkembang biak. Karena nanti kalau misalkan dia udah berkembang biak dan menjadi banyak, itu bisa kita pecah dan kita taruh di pot-pot yang lainnya, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.